Kenalkan, saya Serena Agustina Margareta Pasaribu. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S25010. Di sini saya akan menjelaskan tentang lambda expression. Di sini saya telah membuat lambda code tentang lambda expression itu sebanyak 62 baris. Untuk baris yang pertama itu saya definisikan sebagai selector. Di sini next menerima input double dan mengembalikan outputnya double juga. Jadi di sini fungsinya sederhana. Hmm, jadi di sini fungsi next ini menerima sebuah angka lalu mengembalikan angka berikutnya yaitu x sama dengan x tambah satu. Fungsi ini nantinya akan menjadi langkah kenaikan ketika kita melakukan perhitungan dengan sigma, dan dengan menggunakan next kita dapat membuat proses rekursi berjalan maju dari angka awal hingga angka akhir. Dengan kata lain, next adalah fungsi untuk bergerak satu langkah ke depan dalam perhitungan rekursif. Dan pada baris yang kelima di sini ada penjumlahan menerima input double dan mengeluarkan juga inputnya double. Dan pada penjumlahan ada variabel f, s, a, dan b. Di sini Fs dan B itu A, Fs A dan B itu pada parameter F itu ini adalah untuk fungsi pengolah angka. Yang contohnya Fx sama dengan X dan Fx sama dengan X kuadrat atau Fx sama dengan X pangkat 3 dan seterusnya. Dan parameter S ini sebagai fungsi langka digunakan untuk menentukan angka berikutnya. Semisal X tambah satu, X tambah 2, X tambah 3, dan seterusnya. Dan parameter A dan B ini sebagai interval awal atau A sebagai interval awal dan B sebagai interval akhir atau sebagai batas awal dan batas akhir. Dan di sini ada A lebih besar dari B. Jadi, jika A lebih besar dari B sama dengan nol. Jadi, kalau 4 lebih besar dari, semisal A ini adalah 4 dan B ini adalah 3, maka dia akan berhenti dan tidak akan meneruskannya lagi. Semisalnya X tambah 2 itu kita masukkan nilai X-nya itu 2, 2 tambah 2 itu 4, dan B-nya di sini ada 3, maka 4 lebih besar dari 3 benar, maka dia akan berhenti dan simbolnya adalah nol. Nol itu sudah identitas atau sudah menjadi pen- ketentuan dari sana di rekursif. Jadi, jika A lebih besar dari B sama dengan nol, dia akan berhenti. Dan selanjutnya, ada kondisi yang kedua itu A sama dengan nol dan B sama dengan nol itu, ini kondisi tambahan untuk memastikan ketika intervalnya nol sampai nol, hasilnya tidak menghasilkan lagi nilai, gak menghasilkan nilai aneh lagi. Terus pada kondisi yang ketiga, dan yaitu lanjutan rekursif juga, ini ada otherwise dengan F A tambah penjumlahan Fs SAB. Di sini masih sigma penjumlahan. Jadi pada kondisi yang ketiga ini kita hitung nilai FA di sini. Lalu kita tambahkan dengan hasil penjumlahan berikutnya yang dihitung pada SA. Ini dia dihitung selanjutnya pada SD. Lalu dengan kata lain tambahkan hasil pengolahan angka saat ini dengan hasil pengolahan selanjutnya nanti. Inilah yang membuat kode ini menggambarkan definisi sigma secara langsung menggunakan rekursif. Dan pada baris ke-11 ini ada perkalian yang tadinya sudah penjumlahan, sekarang perkalian. Sama seperti yang tadi. Eh, Perkalian ini menerima input double dan mengembalikan juga input output. Atau mengembalikan dan mengeluarkan output double. Di sini sudah kita selidiki, sudah saya jelaskan tadi di mana F itu parameternya apa dan S sebagai apa, A dan B. Eh, tapi berbeda dengan pada penjumlahan, jika A lebih besar dari B sama dengan satu, dan di situ juga berhenti, tidak akan berlanjut lagi pada perkalian. Jadi kalau misalnya
A itu, B itu 3, dan A itu misalnya 4 dari tadi fungsi yang X sama dengan X tambah 1. Misalnya kita masukkan X sama dengan X-nya itu tadi 3, kita masukkan lagi tambah 1 jadi 4. Jadi misalnya B-nya ini 3 dan ini A 4 sudah pasti A lebih besar dari B. Maka dia akan berhenti. Namun berbeda dengan penjumlahan, perkalian itu identitasnya jika berhenti itu ditandakan dengan angka 1. Jika tadi di penjumlahan itu tadi 0, maka di perkalian itu tadi 1. Nah, lalu pada perkalian di sini juga operasinya adalah perkalian bukan penjumlahan kan. Nah, nilai dasar ketika rekursi selesai adalah 1. Sudah saya jelaskan tadi kan. Lalu pada konstruktor selanjutnya nih pada make penjumlahan. Uh, Fungsi ini digunakan untuk menggabungkan F dan S menjadi satu paket lah istilahnya. Jadi tetap saja kayak tadi make penjumlahan ini menerima input double dan mengeluarkan atau mengembalikan output double. Jadi di sini seperti F untuk yang ini adalah F dan ini adalah S. Jadi ini F, ini S, dan mengembalikan atau mengeluarkan output itu double. Nah, fungsi ini digunakan untuk menggabungkan yang keduanya tadi untuk menjadi satu paket ini. F dan S. Bisa didefinisikan seperti ini. Eh, Tujuannya agar apa? Tujuannya agar mudah dipanggil sebagai satu kesatuan. Jika nanti di kode STRLN dipanggil nantinya. Dan lalu lanjut ada make predikat. Make predikat di sini ada double yang mengeluarkan, oh maaf, di sini ada bold dan di sini double menghasilkan double juga. Pada konstruktor predikat ini fungsi ini penting untuk menghitung berapa banyak bilangan genap dalam interval. Bold itu hitung bilangan genap, jadi saya memakai bold juga. Jadi misalnya berapa banyak bilangan yang habis dibagi 3 dan sebagainya. Cara kerjanya ia menerima predikat boolean. Misalnya nih X if f p eh, if p x then 1.0 else 0.0. Nah, jika predikat benar, hasilnya itu 1. Jika jadi misalnya di sini, jika predikatnya benar itu hasilnya itu 1. Tapi jika predikatnya itu salah, itu 0. Berarti dengan konsep ini kita bisa menghitung juga jumlah suatu kondisi dengan cara menjumlahkan 1 setiap kali kondisi terpenuhi. Nah, di sini juga ada pembungkus sigma penjumlahan atau S penjumlahan di sini. Ini juga sama seperti tadi, menerima atau inputnya itu double dan mengembalikan outputnya juga double. Eh, ini juga fungsinya sederhana untuk memanggil penjumlahan dengan pasangannya untuk membuatnya menjadi satu paket juga. Di sini tujuannya agar pemanggilannya menjadi lebih rapi saja, tidak ada tambahan lain. Begitu juga untuk sigma perkalian di sini saya membuatnya bukan perkalian tapi saya membuatnya sigma times. Sama juga untuk membungkus dan menjadikan mereka menjadi quote satu paket. Jadi di sini lanjut pada bagian main. Pada bagian main atau pusat eksekusi, di dalam main ada beberapa bagian penting seperti input, meminta
dua angka dari user, angka awal dan angka akhir. Ini menjadi batas perhitungan untuk interval perhitungannya. Terus selanjutnya di sini saya membuat operator atau lab ya. Jadi membuat kombinasi fungsi dan dari F dan S, program membuat berbagai kombinasi. Di sini misalnya F1 dan F1 buat ini penjumlahannya, ini lambda X menghasilkan X juga atau mengembalikan X juga. Di sini yang buat berarti di sini batasnya adalah dua. Nah, dengan 6 kombinasi ini, program dapat menghitung sigma linear, sigma kuadrat, sigma kubik dengan angka satu atau angka 2. Ini menunjukkan fleksibilitas tinggi dari cara kita untuk membuat program operator pada sigma. Jadi, selanjutnya ini pada LED F predikat genap. Ini yang pertama, dua predikat yang saya buat ini, yang pertama mengecek apakah angka itu genap. Ini. Dan yang kedua, mengecek apakah ang mengecek apakah suatu angka habis dibagi tiga. Karena tadi ada eh, batasnya itu tadi jadi apa ya, dari satu sampai tiga. Lalu selanjutnya, jika genap tadi bernilai satu, dan jika tidak maka bernilai nol. Nah, sehingga hasil penjumlahannya merupakan jumlah bilangan yang memenuhi kondisi tertentu. Kode ini membangun sebuah sistem kalkulator sigma yang fleksibel, ya dengan fitur sigma penjumlahan tadi yang saya buat, dan sigma perkalian, fungsi pengolah angka yang bisa diganti-ganti. Dan predikat yang untuk menghitung jumlah juga bilangan sesuai yang kondisi. Jadi rekursi bukan loop. Biasa dengan desain seperti ini, program mampu mengekspresikan berbagai bentuk perhitungan matematika hanya dengan mengubah fungsi F dan S. Sekian dan terima kasih.